Shalom semuanya, welcome to Crown Podcast. Dan di sini kita Crown Podcast ngobrol-ngobrol seru ya. Itu udah oke, Kak? Tahu tempe is good, tapi tahu firman tuh keren. Keren kan? Boleh dong dicuri tuh lainnya. Iya. Bisa dipakai ya, bisa dipakai. Tahu apa tadi gimana? Oke. Tahu tempe is good. Tahu tempe itu sehat. Tahu firman itu keren. Wow. Wah. Oke, hari ini kita sama Yes. Pastor Billy Landa. Wah, ini tamu yang VIP banget nih, Woy, Pastor Billy. Biasalah. Thank you banget buat Pastor Billy Thank you mau banget datang. waktunya. Thank you juga buat Tuhan ya. Iya. Oke, balik lagi nih kita ke Crown TV Podcast. Yes. Nah, kita bakalan ngobrol-ngobrol sama 1 jam ke depan dengan Pastor Billy. Mungkin kita bisa berdoa dulu untuk memulai sesi podcast kita pada hari ini. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini Tuhan, sehingga kami dapat melayani-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa melalui pelayanan kami ini, melalui Crown TV, kita dapat memberikan berkat kepada orang-orang yang mendengarkan podcast ini, sehingga kami berdoa agar wawasan firman mereka Tuhan, pengenalan akan Engkau menjadi lebih dalam Tuhan. Amin. Oke, thank you Farel buat doa pembukanya ya. Nah, di sini ada Farel sama Janet yang bakalan ngobrol-ngobrol seru nih dengan Pastor Billy. Mungkin Pastor Billy bisa diceritakan sedikit nih mengenai pelayanan Pastor Billy. Saya pelayanan ya. Saya mulai dunia pelayanan itu tahun 98. Jadi 26 tahun lalu. Wow. 26 tahun lalu ya. Itu tahun saya bertobat lah ya. Saya bertobat tahun 98. Terus saya mulai bulan Agustus tanggal 14. Saya mulai khotbah pertama tuh bulan Oktobernya. Tahun 1998. Itu khotbah pertama. Jadi itu langsung khotbah, Pastor? Iya. Berapa bulan ya itu? Iya. Langsung dipakai Tuhan instan. Langsung ada yang minta khotbah, dan itu khotbahnya 30 menit. Oke. Dikasih waktu ya. Iya. Terus kan belum pernah khotbah ya. Jadi nulis khotbahnya, belajar sendiri semuanya, terus mulai latihan khotbah depan kaca. Kan belum pernah khotbah, kan nervous dong pasti kan. Pasti. Jadi latihan khotbah depan kaca, tiba-tiba 10 menit bahan khotbahnya udah habis. Nah, 20 menit sisanya tuh. Nah, bingung dong, ya kan. Tapi jadi pembelajaran yang luar biasa. Jadi besoknya pas mau khotbah deg-degan dong pasti ya, nervous ya. Ya udah ya, Tuhan bicara lah akhirnya. Yes. Nah, itu jadi sebuah pengalaman yang akhirnya aku bilang gini, Tuhan, aku mengaminkan ayat yang mengatakan di dalam kelemahanku kuasa Tuhan disempurnakan. Jadi selama 26 tahun aku gak pernah mau kalau khotbah gak ada rasa nervous. Aku mau nervous terus. Malah nervous itu yang jadi ini ya, semangat ya. Jadi ya, karena kalau nervous kan berarti bukan pakai kuat dan gagah kita sendiri. Yes. Jadi akhirnya Tuhan yang ngomong. Iya. Jadi itu jadi prinsip lah akhirnya. Oke. Jadi ini pelayanan yang nervous. Oh, ini kalau ke podcastnya nervous nggak nih Pastor Billy nih? Podcast nggak begitu. Kalau khotbah lah nervous. Oke. Itu sekilas CV pelayanan ya. Udah 26 tahun melayani Tuhan. Gimana keluarganya Pastor Billy? Saya punya 2 orang anak. Raina 24 tahun, Keaton 17. Dan ya mereka terbiasa dengan kehidupan saya sejak mereka kecil ya. Saya juga kerja, saya bekerja karena saya tidak mengembalakan gereja dan bukan panggilan ya. Jadi saya lebih tepatnya evangelis sebenarnya. Terus kemudian saya juga sempat kerja di yayasan saya. Terus kemudian dan istri juga punya ada beberapa usaha. Jadi kita pelayanan di dunia marketplace dan juga di dalam organisasi gereja gitu. Kira-kira. Karena dimanapun kita berada ya kan kita pelayanan. Sorry Pastor, tapi itu dari dulu atau sampai sekarang? Dari dulu sampai sekarang dan sampai sekarang. Ya ada beberapa yang udah kita lepaskan, tetapi tetap ada sisi itu. Jadi tetap ada kita punya usaha juga, terus kita bekerja juga gitu. Jadi saya tidak mengembalakan gereja. Jadi saya punya banyak waktu kan untuk yang lainnya gitu kan. Gitu. Berarti sekarang itu Pastor Billy itu bukan full timer ya hitungannya ya? Bukan full timer untuk melayani Tuhan ya? Saya selalu mengatakan kepada diri saya dan juga kepada siapapun yang menonton juga, kita semuanya full time buat Tuhan lah. Semuanya dimanapun kita berada. Karena saya rindu satu hari kata pelayanan itu tidak dilimitasi hanya di dalam sebuah organisasi gereja. Kan banyak orang yang tanya gini, lo pelayanan di mana?
oh gue di gereja ini A atau B atau C. Harusnya kan gini, lo pelayanan di mana? Gue teller bang. Kan harusnya gitu dong. Lo pelayanan di mana? Gue pilot, gue lawyer. Karena apapun yang kita lakukan untuk kerajaan sorga kan. Setuju. Kadang kan ada ya orang-orang yang ditanya, kenapa sih lo nggak jadi pendeta gitu kan? Terus kayak, abis gue tuh nggak holy banget. Lo emang lo harus jadi pendeta untuk hidup holy? Emang kalau misalnya Kristen lo nggak harus hidup holy gitu kan ya? Iya kan. Jadi itu stigma yang salah-salah lah semua. Oke. Terkait stigma nih ya. Kayaknya ada beberapa stigma nih yang lumayan ngehits nih sekarang nih di anak-anak muda gak sih gitu ya. Nah salah satunya nih yang mau kita bahas mungkin ya Pastor ya. Mungkin stigma tentang tattoo gitu ya. Nah kita pengen denger nih dari pendapatnya Pastor Billy gitu ya. Gimana sih stigma mengenai tattoo itu dan bukan stigma doang sih ya. Gimana sih kebenaran firman Tuhan tentang hal itu gitu. Ini pasti menimbulkan pro dan kon lah pastinya. Karena disclaimer dulu nih. Ya, karena udah pasti orang ada yang setuju ada yang tidak. Saya tidak mau katakan bahwa itu salah itu benar. Saya lebih dalam artian begini. Karena bagi saya khususnya di Perjanjian Baru, kecuali ada ayat ngomong begini, tato nggak boleh, itu merusak hidup atau itu dosa, atau adalah ayatnya misalnya kayak begitu ya. Yang satu-satunya ayat kan kalau kita baca cuma ada di Imamat pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-28 yang sering kali dibahas sama banyak orang dari ayat ini. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu, akulah Tuhan. Ya kan? Nah ini ayat kan ayat yang sangat populer. Kalau kita pelajari konteksnya kan sebenarnya ini kan dilakukan untuk penyembahan berhala. Ya kan. Nah setelah itu udah nggak pernah ada lagi. It's like a Bible was silent about tattoo gitu kan. Nah sekarang lebih kepada motivasi diri kita sendiri lah. Kalau bagi saya tato itu fashion. Saya nggak punya tato sih, cuman bagi saya tato itu fashion. Dan tergantung isi hatinya seperti apa gitu dulu deh sekarang. Sekarang banyak orang yang menggoresi tubuhnya dengan tato itu. Dan itu by the way menggoresi tubuh tuh dihancurin ya tubuhnya. Bener-bener dirajah gitu loh. Sampai kedalaman yang betul-betul, dan itu dipersembahkan kepada berhala. Konteksnya kan begitu. Nah sekarang banyak orang taruh tinta di atas tubuhnya, dan itu kalau bagi saya itu sebuah fashion sih. Tapi bisa menjadi batu sandungan, dan itu tidak baik kalau jadi batu sandungan. Itu tergantung dengan sekarang pendirian kita masing-masing dan juga lingkungan kita masing-masing. Contoh di 1 Korintus ada sebuah perdebatan antara orang-orang di Korintus yang mengatakan bahwa lu jangan makan daging di situ karena daging di situ tuh dijualnya di sebelahnya tempat penyembahan berhala gitu loh. Terus nanti lo kalau makan itu lo jadi batu sandungan gitu loh, dibilang gitu. Terus ada lagi kelompok orang benar, orang percaya bilang gini, nggak apa-apa tahu kan, lagian kan itu kan kalau kita makan daging itu yang penting kan kita percaya sama Tuhan, apapun yang kita makan kan udahlah dikuduskan gitulah, kira-kira gitu. Akhirnya Paulus datang di tengah-tengah, dia bilang gini, guys, sekarang lakukan itu sesuai sama hati nurani yang penuh dengan kasih. Selama kamu makan itu dan bisa menjadi batu sandungan, don't do it. Kamu makan, terus tiba-tiba keluarga kamu ngelihat, terus jadi batu sandungan karena iman mereka masih lemah misalnya. Jangan lakukan. Tapi ketika kamu makan itu dan kamu ada dalam lingkungan yang semuanya bisa terima-terima aja, lakukan dengan kasih gitu loh. Jadi bukan berdebat kusir tentang pengetahuan atau tentang sebuah pengertian doktrin gitu ya. Lebih kepada hati nurani kamu seperti apa gitu. Jadi saya pasti akan kembalikan kepada orang yang mau nato lah pastinya. Mau seperti apa gitu. Dan sampai kapanpun orang yang nato saya juga tidak akan pernah menghakimi karena bukan tugas saya. Dan bagi saya orang yang nato juga itu juga harus dipertanyakan, mereka sekarang natonya untuk apa gitu. Apakah tato itu untuk membuat sebuah pesan yang tidak baik? Kan ada kan banyak dong tato-tato kayak begitu. Tetapi apakah tato itu justru akan mengundang perhatian orang yang mengatakan itu ayat dari mana? Itu ayat apa, bunyinya kayak gimana? Kayak gitu-gitu. Dan itu justru bisa menjadi sesuatu yang berdampak bagi orang-orang tertentu. Contoh, sekarang gini, ada seorang biker di Amerika. Dan dia kalangannya bikers. Dia udah punya tato dari dulu. Terus dia jadi hamba Tuhan, teman-temannya ngikut sama dia. Dia nambah tato lagi karena bagi dia di lingkungan dia itu nggak pernah jadi batu sandungan.
Karena dia mau nambah lagi karena tato yang dulu dia pikir, wah ini tato yang tidak memuliakan Tuhan. Gambar-gambar setan lah apa. Terus dia bertobat. Gue mau cover dong tato gue sama sesuatu yang lebih baik. Gue bisa di cover kok, diitemin misalnya, terus dikasih salib misalnya atau apa gitu ya. Jadi dia lakukan itu dan di kelompok dia terima aja, nggak jadi batu sandungan. Jadi kembali lagi kepada hati nurani masing-masing kan, gitu loh. Nah, saya pernah kena kanker darah. Orang seperti saya itu dikatakan sama dokter, janganlah kalau nato-nato misalnya, karena bisa membahayakan hidup kamu gitu, bisa masuk ke darah dan lain sebagainya. Ya udah, saya nggak mau lakukan gitu misalnya, karena bahaya bagi tubuh kita. Tapi ada juga orang yang mengatakan nggak apa-apa lah, it's okay. Saya udah dari dulu memang nato dan saya nggak apa-apa kok, saya nggak pernah ada penyakit misalnya kayak begitu. Walaupun sekarang ada orang bilang tato tuh bahaya loh secara medis, bisa bercampur sama darah dan bla 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 segala macam. Jadi ini kan semua banyak suara nih, suara dari medis, suara dari doktrin misalnya, dari mana-mana. Nah sekali lagi ayatnya yang kita mengacu selalu dibawanya ke sini, ke ayat di imamat yang tadi, dan itu adalah sesuatu konteksnya yang penyembahan berhala. Dan ketika kita masuk ke dalam perjanjian baru, semua yang dikatakan adalah jagalah tubuhmu karena itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Jadi itu yang diambil akhirnya. Itu hidup lu bait Roh Kudus, lu jangan nato dong, bilang gitu. Sekarang saya balikin lagi. Ya oke, kalau gitu lu jangan makan babi dong. Lu jangan makan lemak banyak-banyak. Lu kan mengotori tubuh lu juga, misalnya gitu. Lo kan tubuh kita bait Allah, kita membuat bait Allah yang besar ini pasti. itu asik juga tuh. Bait Allahnya diperbesar dengan makan babi. Nah, itulah kenapa kita harus membangun bait Allah yang besar. Itu keren banget. Itu motivasi. Iya. Gitu Mas Hari, itu udah besar banget bait Allahnya. Iya, jadi kalau misalnya kita mau bilang bahwa ya ngomongnya begitu ya misalnya, ya banyak hal-hal yang lain kita lakukan nggak sesuai kok, yang sama kita nggak ngurusin tubuh juga kok gitu loh. Disuruh olahraga susah, makannya kotor gitu ya, makan di mana-mana, nggak jaga badan gitu, terus disuruh diet susah misalnya, terus mau menghakimi orang yang tato lu nanti merusak bait Allah gitu. Jadi apa dong doktrin dari mana gitu? Ya kan? Paham. Jadi mungkin lebih ke tato is just a thing gitu kan. Iya, ternyata banyak juga hal-hal sebenarnya tanda kutip di luar tato yang juga sebenarnya ngerusak bait Allah. Betul. Lo nggak olahraga juga itu tanda kutip lo nggak menjaga tubuh lo dengan baik gitu kan. Lo nggak hidup sehat, lo nge-vape juga itu masuk kan ibaratnya gitu ya, Pastor. Sekarang orang bilang kan misalnya gue nggak mau ngerokok nih, tapi gue nge-vape. Ya, saya nggak tahu, belum tahu, saya belum pernah mendengar tulisan atau belum pernah baca jurnal. Tapi bagi saya itu kan kayak uap ya. Oke lah. Terus tiba-tiba ada yang gini nih, kayak rokok, dimasukin ke dalam gitu. Apa nggak bahaya tuh di dalam sini misalnya kayak gitu? Kan ngeri juga loh. Walaupun dia pikir ini kan bukan rokok gitu ya. Kan belum ada juga studinya yang mengatakan, atau saya nggak tahu ya, mungkin atau udah ada, saya nggak tahu juga. Dan ya bagi saya begitu ya. Jadi maksudnya jangan debat kusir cuman gara-gara begitu. Jadi kembali kepada hati nurani masing-masing. Bagi saya sih it's a fashion. Kalau ditanya jujur, suka nggak lihat ada tato? Kalau keren gue suka aja gitu. Kalau misalnya bagus gitu ya keren-keren aja sih sebenarnya. It's a fashion, dan kembali kepada hati nurani, jangan jadi batu sandungan. Jangan juga misalnya nih hari ini kayak contohnya gini, seorang gembala sidang misalnya ya, tiba-tiba aku pengen nato, terus tiba-tiba minggu depannya dia ada di depan mimbar dengan tato depannya jemaat, bisa kan jadi batu sandungan kalau kayak gitu kan, gitu loh. Itu kan konteksnya kan masing-masing berarti kan. Berarti semuanya. Intinya adalah saat lingkungan kita bisa buat tato itu jadi batu sandungan, lebih baik jangan ya, Pastor. Iya, makanya kembali kepada hati nurani masing-masing. Saya nih posisi saya tuh apa sih gitu? Apakah, dan ada juga pasti orang ngomongin, gue gak peduli. Orang mau ngomong apa juga gak peduli. Ya terserah lu lah gitu. Terserah lu, kamu masing-masing. Akhirnya kan gitu jadinya. Kita kan gak bisa menghakimi, kita gak bisa membuat suatu parameter bahwa lu salah, lu bener, gak bisa juga kita ngomong begitu. Ya, karena bukan porsi kita untuk ngejudge juga sih sebenarnya. Jadi lebih ke preferensi masing-masing. Tapi Pastor, pertama kali nih kan dengar-dengar istri ini ya ada tatonya juga ya? Ada, istri saya ada tatonya setelah saya sembuh sakit. Karena dia ngalamin Mazmur 91. Jadi di tangannya dia ada tatonya Mazmur 91, terus ada ribbon cancernya gitu untuk ngingetin bahwa ini loh perjalanan gua
waktu gue lagi dampingin suami gue ada Mazmur 91 dan bagus sih buatnya di tangan sininya gitu ya. As a reminder As a reminder gitu loh. Dan banyak orang tanya akhirnya, apaan tuh tulisan P gitu ya, terus kayak ada ribbonnya. Oh ini Psalms 91 gitu, ada tulisannya gitu. So pernah nggak sebelum, kan pasti kan kayak ngobrol dulu ya, karena for me tato is a very personal thing juga, big decision juga gitu ya. Pas nanya tuh gimana Pastor? Maksudnya cari kebenaran firman Tuhan dulu apa gimana gitu? Karena aku udah punya udah punya paradigma seperti itu. Ini maksudnya istri saya nanya, dia udah tahu saya pasti akan bilang nggak apa-apa. Jadi jadi dia cuma bilang aku besok, aku minggu depan mau nato gini. Oh oke, gitu. Aku yang nganterin malah. Ini wah gue dihakimi nih abis ini nih. Banyak komen-komen nih. Matiin kolom komentar gak sih? Aduh. Enggak, aku percayalah kalau itu memang suatu kebenaran dan itu bisa didigest, asal motivasinya juga benar gitu. Tapi for me personal ya, Pastor, iya sih, tapi lebih ke arah takut jadi batu sandungannya itu gitu loh. Jangan, itu kan berarti kan namanya personal conviction. Berarti kan aduh gue gak sejahtera nih. Jangan, don't do it. Kalau kita rasa gitu. Dan gak bener juga ada orang bilang ini, gak apa-apa, lakuin aja, is okay. Gak usah gitu juga sih. Itu kan masing-masing kan. Masing-masing gitu. Jadi ya semua punya diskresi masing-masing, punya rasa damai sejahtera dan tidaknya. Ya udah. It's your own personal conviction lah, terjadinya harus seperti begitu. Istilahnya menurut saya kayak ini sih Pastor. Kalau kayak misalkan kita pergi clubbing, tapi kita bahkan gak melakukan hal yang berdosa, kayak kita gak ngerokok, kita gak minum, bahkan kita gak melakukan apapun, tapi saat teman kita ngeliat kita clubbing, itu bisa jadi batu sandungan juga. Betul. Iya. Walaupun clubbingnya sendiri bukan hal yang dosa sebetulnya, tapi itu bisa jadi batu sandungan, saya yakin. Kayak misalnya gini, aku duduk di sebuah restoran atau di bar lah misalnya gitu ya. Terus tiba-tiba ada teman mau ke toilet. Terus dia bilang gini, Bill pegangin dong sigar gua. Pegangin bentar dong sigar gua. Saya pegang sigar. Terus ada yang lewat-lewat. Elah udah kelar langsung di foto-foto. Betul. Viral. Billy lantang ngerokok atau apalah gitu ya. Banyak lah gitu-gituan lah. Udah pasti kita disalip langsung semuanya. Dihakimi netizen langsung. Dirujak netizen. I see. Jadi sebenarnya tuh tapi bener sih Pastor kalau dibilang ya stigma. Sekarang tuh banyak banget gitu anak muda yang tertarik karena udah mulai marak nggak kayak dulu. Terus bentuknya tuh udah lebih lucu-lucu gitu. Jadi ada yang warna, ada yang kok gue tahu banget gitu ya. Mulai tertarik kayaknya. Mulai tertarik. Jangan ada tuh di baliknya. Oke. Ya kayak udah ngaku ada Mickey Mouse ya dalam. Lumba-lumba. I've been doing research gitu ya. Jadi kalau sekarang tuh jadi bentuknya lucu-lucu, tapi banyak banget anak muda tuh yang kayak salah satu rekreasional malahan tato tuh. Jadi kayak tanda kutip buat nggak semua masalah tuh bisa diselesaikan dengan membuat tato kecil guys gitu kan. Tapi sekarang tuh banyak yang kayak gitu. Terus kan sekarang udah mulai marak gitu. Jadi sebenarnya tuh boleh atau enggaknya kalau dari kesimpulannya Pastor tuh do it as you wish gitu ya Pastor ya. Maksudnya, kembali kepada personal conviction-nya, kembali kepada perenungan dan kembali kita semua harus tanya Tuhan ya. Itu tuh sebenarnya tuh lebih bisa jadi batu sandungan apa enggak juga. Bisa jadi batu sandungan atau enggak sih? Itu tuh bermanfaat atau enggak sih? Iya, itu gitu aja betul. That's a good point. Apakah itu bermanfaat bagi saya? Bagi orang yang lihat dan ya gitulah pokoknya. Itu harus kita kan pertimbangkan karena itu will stay with you forever. Iya kan? Kecuali kita hapus dan ya hapus juga nggak gampang-gampang juga kan. Itu akan ada di situ gitu loh. Jadi ya semuanya ya dipertimbangkan lah semuanya. Iya sih, maksudnya tuh kadang juga jangan impulsif gitu kan ya, banyak ya Pastor ya, banyak yang kalau kayak tatonya istrinya Pastor itu kan lumayan, maksudnya ada meaningnya, bukan lumayan lagi, meaningful banget gitu karena itu memang kayak sebuah sign bahwa aku tuh sudah I win over this journey gitu. Dan ada ribbon kan kalau leukemia itu ribbonnya warnanya oranye. Jadi itu ada ribbon di situ dan bentuknya kayak huruf P dan itu adalah P dari Psalms 91. Diceritain dong Pastor Psalm 91 itu
Mazmur 91 itu kan ya kita pasti udah tahu lah isinya luar biasa kan. Salah satu Mazmur yang ngetop setelah Mazmur 23 kan ya. Nah itu waktu aku lagi mau collapse maksudnya udah ya bisa dibilang kritis lah ya. Jadi aku kena sepsis shock karena waktu diinjeksi kemo semua kadar darahnya turun. Habis, kemudian leukosit, darah putih pertahanan tubuhnya habis. Aku kejang-kejang 41 derajat. Kejang-kejang, terus aku gak tahan badannya. Dan aku bilang sama istriku, aku capek banget badanku kayak begitu. Karena seluruh tempat tidur tuh goyang, gubrak gitu. Dan itu udah infeksi di dalam. Aku gak tahan, terus tiba-tiba matanya ke belakang, udah mulai putih matanya, terus pingsan. Nah waktu aku pingsan, aku dengar suara dia teriak di kupingku. Sebut Mazmur 91, ya mana bisa gue sebut. Panjang bener ya. Gue udah mau pingsan. Terus nggak tahu gimana, mungkin dia baca sendiri atau dia doa sambil baca Mazmur 91. Dia panik kan, bayangin lihat aku udah tiba-tiba udah putih matanya, terus tiba-tiba pingsan gitu. Nah dalam waktu beberapa saat setelah dokter udah mau siap-siapin masuk ICU karena kondisi udah kritis banget. Tiba-tiba dari 41 derajat itu tiba-tiba turun panasnya drastis di kamar dan gak jadi dimasukin ICU. Dan aku sadar tiba-tiba. Aku sadar, minta makan, minta minum. Dan kondisinya langsung pulih. Setelah dia teriak dan sambil berdoa Mazmur 91 itu. Jadi bagi dia tuh sesuatu perjalanan journey yang luar biasa banget. Sampai dia bilang, I want to remember that moment forever in my life. Karena dia sendiri kan yang ngelihat. Dia sebagai pendamping ngelihat suaminya ini depan mata dia udah kritis hampir mati gitu. Dia teriak Mazmur 91, mujizat terjadi dalam hitungan menit. Jadi gak jadi dimasukin ICU. Kalau enggak tuh aku udah ditarik masuk ICU karena udah pingsan, udah kehilangan ingatan semuanya. Itu ya waktu aku sadar dan minta makan dan minta minum dan semuanya kembali normal. Aku lihat HP aku ya, kan dikasih sama dia supaya aku bisa otaknya balik lagi nih pikirannya. Buka WhatsApp aja aku nggak ngerti. Aku sampai bilangin ini hijau-hijau apa ya gitu. Jadi memorinya hilang, memory loss. Terus lihat logonya Instagram ini apa ya gitu. Ini kalau dipencet jadi apa ya, aku gitu. Terus baru sampai segitunya terus balik satu-satu, tiba-tiba balik, aku tutup mata, terus kemudian berapa menit kemudian balik, tau nggak memorinya, deng balik. Oh ini namanya WhatsApp, ini namanya, kalau dipencet, ada ini, kok ada nama teman gue, ini WhatsApp ya, aku dapat pesan dari teman, gitu, bisa gitu loh. Bisa hilang memorinya dalam hitungan menit itu. Dalam hitungan menit balik pelan-pelan, memorinya balik pelan-pelan sampai kira-kira mungkin 15 menit ya, baru aku bisa kembali normal gitu loh. Wow. Itu secara dunia medis tuh kayak maksudnya itu bisa terjadi tapi mungkin nggak dalam hitungan menit gitu ya. Iya. Kayak gitu loh. Dan itu mengerikan kan bagi dia. Makanya dia waktu pulang dia bilang I want to put it on my hand. I want to put it here. Dia mau kasih tahu, dia mau taruh di sini. Puji Tuhan. Dia taruh, terus dia bilang aku harus incorporate Mazmur 91-nya dengan sebuah ribbonnya leukemia. Karena kan semua cancer punya ribbon, tandanya gitu ya. Kalau leukemia itu warna oranye, jadi ada di tangannya. Keren banget sih pas jadi. Pas didesain tuh keren banget. Gue tiap kali podcast tuh merinding gitu. Selalu dengerin kesaksian dari narasumber. Bagi ceritanya dikit dong, Pastor, soal gimana from the first time diagnosed with cancer. Aku itu jadi berarti gini, cancer survivor ya. Iya. Aku tuh mengagetkan banyak orang lah, karena waktu aku sakit itu my body fat tuh 9%. Body fat 9%. Jadi aku tuh kering banget badannya. Karena aku nge-gym 5 kali seminggu. Dan aku jaga makannya bersih banget. Dan I was a trainer waktu itu. I was a trainer, PT ya, tapi free ya. I don't nggak pernah pungut biaya lah. Ya aku train banyak teman-teman lah. Terus tiba-tiba ya, karena ya mungkin pasti udah banyak yang dengar ya, aku kena dari deodoran. Kan deodorannya setiap latihan itu membuat aku gatal selama 2 tahun. Dan kalau kita latihan kan pori-pori kebuka. Deodorannya masuk bercampur dengan darah, terjadilah cancer. Karena tubuh aku kuat, aku ngerasa itu cancer udah terjadi mungkin sudah 1 tahun. Udah terjadi. Tiba-tiba di bulan Desember aku lagi gosok gigi, kolaps di kamar mandi. Karena darahnya habis. Dan itu sama sekali gak ada fever, gak ada apa-apa, cuman meriang aja badannya. Karena daya tahan tubuhnya cukup kuat gitu loh. Dimasukin rumah sakit, the cut long story short, aku dibawa ke Singapura akhirnya, bone marrow di belakangnya dilihat sampel darahnya, diagnosanya dikeluar di situ. Dibilang bahwa
umur kamu tinggal 3 bulan. Karena kenanya acute myeloid leukemia. Itu paling parah udah. Yeah. Dan kadar kanker di dalam darah aku waktu aku didiagnosa itu 85% darah aku kanker semua. Wow. Jadi makanya 3 bulan. Serem banget. Nah waktu habis di kemo itu yang tadi aku cerita, mulai ngalamin momen-momen yang mengerikan itu, bulan Februari just 1 month, setelah 1 bulan, itu dokter ngecek lagi kadar kankernya 0%. Dan itu mujizat terjadi di situ, 0%. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan guys. Aku sebagai dokter susah memahami ini. Iya, jadi dokternya juga bingung dan dokternya bukan orang percaya lagi. Jadi kan dia bingung lah gitu. Iya. Dan kata-kata mujizat tuh kan bagi dia tuh kan aneh gitu loh. Iya, iya. Dan dia ngeliat sendiri Tuhan. kita tiap hari tuh perjamuan kudus, kita berdoa bersama ketika dia masuk kamar mau visitasi. Itu it's a regular scene lah yang dia lihat tiap hari gitu. Dia masuk, dia harus tunggu dulu karena kita lagi doa. Dia nunggu dulu karena kita lagi perjamuan kudus gitu loh. Karena kita deklarasi, Tuhan aku percaya bahwa kesembuhan sudah aku terima gitu loh. Setiap hari kita deklarasi itu. Jadi aku doanya gini, gak pernah minta kesembuhan, tapi percaya kesembuhan sudah diberikan. Amin. Karena kan sudah selesai di kayu salib. Finish, selesai. Jadi aku posisi doanya tuh aku selalu ngebayangin Tuhan, aku berdoa dari posisi yang udah menang. Karena aku bersama Kristus sudah menang di kayu salib. Sudah menang atas penyakitku. Jadi aku ngomongnya gitu, Tuhan terima kasih ya, aku udah terima kesembuhan. Makin jelek hasilnya, gak peduli, Tuhan makasih ya Tuhan. Gitu ya terus. Jadi hatinya tenang akhirnya. Ini iman yang sesungguhnya harus seperti ini. Iya, merinding terus nih pokoknya. Gue tuh tiap kali ini podcast tuh merinding banget. Tapi gue sampai speechless nih sumpah. Karena di dunia kedokteran tuh AML itu leukemia, akut myeloid leukemia tuh jadi kanker darah sendiri pun udah parah. Karena darah itu kan ngalir di seluruh tubuh gitu. Maksudnya itu tuh gak localized di satu organ doang gitu. Jadi untuk nyembuhin leukemia sendiri tuh takes time, biasanya tuh lama gitu. Dan sebelum recovery biasanya pasiennya udah selesai gitu. Jadi belum sempet sembuh gitu. Aku juga punya teman ya yang mengalami momen-momen kayak begitu, yang barusan kehilangan anaknya. Umur 21 tahun anaknya meninggal. Dan 20 atau 21 lupa. Itu dia nato juga di badannya. Nama anaknya sama mukanya gitu. Untuk inget anaknya. Jadi momen-momen yang traumatik, momen-momen kayak gitu, akhirnya itu bukan sekedar hanya fashion aja, tapi untuk ingetin dirinya dan jadi kesaksian bagi orang lain akhirnya. Iya. Itu sih yang sebenarnya mau gue tato gitu ya Pastor. Kan anak gue juga hampir nggak ada gitu. My son itu pas dia lahir, mungkin beberapa teman-teman udah sering denger lah kesaksian ini gitu. Jadi dia tuh pas lahir sehat gitu. Cuma pas hari kedua itu dia itu kejang, kejang terus dimasukin obat, masih kejang sampai 4 kali. Yang terakhir itu masuk obat midazolam. Jadi obat yang paling keras gitu. Terus dokter udah maksudnya kayak udah hati-hati ngasih tahu gitu. Terus tanpa dikasih tahu pun juga gue juga udah tahu gitu ya. Maksudnya ini kalau obat ini masuk, mungkin anak ini selamat tapi bisa CP itu cerebral palsy. Jadi mungkin nggak akan pertumbuhan perkembangannya tuh nggak akan sebaik anak-anak normal gitu. Terus gue tuh cuma kayak waktu itu tuh udah mau pingsan sih di lorong gitu. Tapi maksudnya nggak bisa tidur apa nangis terus. Tapi ada satu poin di mana Tuhan tuh bilang get some rest gitu. Jadi Tuhan tuh bilang lo istirahat gitu. Lo di tengah badai lo tuh harus istirahat. Lo diam, ada Tuhan gitu. Ya terus gue di saat itu gue tidur nyenyak banget. Pas gue bangun anak gue udah sehat dan puji Tuhan sekarang udah umur 5 tahun, dia perkembangannya baik banget, udah normal gitu. Nah itu ya. Jadi puji Tuhan. Jadi mau nato ini nih. Iya. Ada rekomendasi nggak nih? Enggak. Jadi ya momen itu juga, maksudnya I get it ya. Kadang tuh kalau di hospital itu ya, kalau kerja di rumah sakit setiap hari itu memang ada mujizat. Memang itu tuh ya kerasa sih. Tapi kalau udah ngalamin sendiri, oh my god. Itu ya yang dan katanya ya, kata salah satu gitu loh. Kata salah satu dokter, mujizat-mujizat seperti ini, yang hal aneh seperti ini hanya dia alami oleh orang Kristen. Wow. Iya. Oh, pernah dengar ya ada orang ngomong gitu ya? Iya. Wow. Itu jadi ada salah satu orang yang mengalami mujizat dan dokternya cerita kayak gini. Entah kenapa orang yang mengalami kejadian aneh seperti ini
hanya dialami oleh orang Kristen. Amazing. Iya, amazing ya Tuhan kita. Yeah. Jadi tuh kerasa gitu loh, maksudnya pertolongannya tuh. Nah itu anaknya lagi lari. Sini deh, kamu ditato deh. Mukamu deh. kamu deh. Jadi kayak ditaruh di Instagram, taruh di story nggak cukup, harus nempel gitu. Nempel. Iya. Tapi jadi kembali lagi nih ya, kita bahas ya soal tattoo ya. Jadi sebenarnya kalaupun nggak yakin gitu ya, mending nggak usah aja ya, pastor ya. Kembali ke dalam hati kita, hati nurani masing-masing lah. Ya, semuanya dan ya kembali lagi fashion, kalau mau dibuat fashion, oke. Fashionnya memuliakan Tuhan atau tidak, itu kan semuanya juga menjadi keputusan kita. Ya kan? Dan apakah itu memuliakan Tuhan dan lain sebagainya, itu semuanya kan personal conviction semuanya. Tapi pernah ngalamin nggak kalau tattoo itu sendiri jadi batu sandungan di pengalaman hidup pastor sendiri gitu? Oh ya banyak lah kayak gitu-gitu. Apalagi di kalangan gereja lah. Iya kan? Iya, misalnya gini. Gimana nih contohnya? Itu orang saya nggak mau undang lagi, ada tatonya gitu misalnya. Pernah ada yang kayak gitu. Saya nggak mau undang lagi tuh pembicara karena ada tatonya. Dalam hati gue ya elah, penghakiman di mana-mana. Harusnya kan dia harusnya ngomong gini, gue gak mau undang tuh orang tato karena dia ada tatonya. Sama gue gak mau undang dia juga karena dia suka makan babi. Gitu. Ya kadang penghakiman itu ya guys, maksudnya kita tuh sering banget nih berdoa ya, Tuhan datangkan jiwa baru ke gereja. Tapi jiwa yang baru yang datang itu belum tentu yang cakep-cakep nih, yang tatoan-tatoan gitu bisa loh dikirim ke gereja. Nah tinggal kita tuh gimana menerimanya. Lo mau menghakimi apa lo mau merangkul gitu. Dan itulah salah satu apa ya, mungkin yang bisa kita pelajari juga ya gitu di podcast ini. Mungkin kita gak boleh terlalu cepat ngejudge orang gitu dari pokoknya rangkumannya itu adalah seperti Paulus bilang, bukan seperti dia ngomong soal daging di Korintus itu. Karena ada yang mau makan, ada yang nggak mau makan gitu kan. Gara-gara itu cuman tempatnya, pasarnya di sebelahnya tempat penyembahan berhala gitu. Dia cuma bilang gini, udah jangan soal benar atau tidak. Sekarang kamu ini aja deh, lakukan dengan kasih dari hatimu. Kamu lihat kondisimu di sekitarmu seperti apa, gitu aja deh. Dia akhirnya ngomong begitu. Karena kamu makan juga nggak salah, kamu nggak makan juga nggak salah, dia bilang gitu. Jadi terserah kamu, sekarang kamu lihat kondisi hidupmu seperti apa gitu. Berarti kan tetap yakin nih 100% ya, God loves people even with tattoo ya. Of course. Yes, everyone, semua. Gitu buat anak muda. Ini bukan ajakan ya. ini bukan promote, tapi si Janet kayak ngajak terus dari tadi soalnya ya. Enggak, it's not a promotion ya. Jadi you do you gitu ya. Tapi just know that apapun yang kamu lakukan, kalau motivasimu tuh untuk Tuhan gitu, tetap akan baik outcome-nya gitu ya, Ral. Dan please jangan debat kusir. Karena udah jelas jangan debat kusir tentang apa yang kamu ketahui dan doktrin-doktrinmu yang doktrinmu bukan doktrin dari Alkitab padahal kan. Jadi punya tafsiran-tafsiran macam-macam gitu akhirnya. Betul. Jadi hati-hati dengan itu, akhirnya buang waktu gitu loh, debat kusir aja semuanya orang-orang. Karena udah pasti kayak begitulah. Jadi kan kita semuanya punya pandangan masing-masing gitu aja. Akhirnya kan gitu. Punya pandangan yang beda-beda gitu. Iya. Kan ada orang pasti ngomong gini, gue gak setuju kalau itu. Pasti kan ada juga yang ngomong gitu, udah terang-terangan gue gak setuju gitu. Ada juga yang bilang, gue sangat setuju, ayo lu juga dong gitu. Ada juga yang gitu kan. Ya pasti ada semua lah, semua punya pandangan masing-masing gitu. Iya, tattoo karunia-karunia roh itu juga sebetulnya banyak ada perdebatan ya sih. Iya. Tentang karunia-karunia roh seperti itu juga maksudnya aliran-aliran juga ya, kayaknya betul. Doktrin-doktrin itu ya. Tergantung penafsiran kita aja terhadap Alkitab, firman Tuhan aja. Kayak contohnya akhir zaman. Itu kan jadi gini, firman Tuhan tuh kan ada yang absolut, ada yang tafsiran. Yang absolut udah pasti Yesus adalah juru selamat. Itu gak bisa diganggu-gugat. Tapi ketika kita mau bahas tentang akhir zaman, itu banyak tafsiran kan. Ada pre-tribulation, ada post-tribulation, banyak banget gitu. Nah, hormati tafsiran-tafsiran itu. Ya, kalau mungkin kita nggak setuju sama yang tafsiran ini satu atau itu, hormati, karena itu pandangan orang yang juga sedang belajar gitu loh. Betul. Tapi kamu nggak bisa ganggu-gugat yang namanya absolut gitu kan. Karena akhir zaman kan misterinya Tuhan.
banyak orang yang bilang gini, ntar abis ini terjadi ini. Oh, rapture tuh nggak ada. Itu salah kalau kamu mengartikan rapture. Tapi rapture tuh ada yang ngomong begitu juga. Terus ada yang lagi bilang nanti setelah dia datang ada terjadi ini, itu dan lain sebagainya gitu. Itu banyak tafsiran kan, macam-macam tentang akhir zaman. Karena memang harus dibaca dengan teliti dan kemudian ditafsirkan gitu loh. Tidak seperti yang dikatakan Yesus adalah juru selamat. Ya. Terus itu aku adalah ya. absolut, jalan kebenaran dan hidup, absolut itu kan. Ya. Gitu. Setahu saya ada ya Pesa, kayak dasar-dasar iman Kristen seperti mengakui Yesus adalah Tuhan, terus mengakui Allah Tritunggal. Beberapa poin ini harus dipenuhi agar orang ini bisa menjadi Kristen. Sebenarnya sesuatu yang dipenuhi orang jadi Kristen hanya sederhana. Dikatakan begini, kamu percaya dengan imanmu bahwa dia adalah juru selamat atas hidupmu. Itu aja. Dan itu ya. tanpa usaha, dengan iman. Ya. Ada detail-detailnya misalnya kayak di Efesus 2:8-9 dan banyaklah hal yang lain-lain. Bahkan kalau kita mau baca yang vulgar tentang kasih karunia itu ada di Roma, ada di Galatia gitu ya. Itu kan luar biasa dijelasin sama Paulus. Kita mengalami proses namanya justification. Kita dibenarkan ketika terima Yesus dengan iman, bukan dengan upaya loh itu. Ya, dengan iman. Hari ini kita sekolah kehidupan tuh namanya sanctification. Kita dikuduskan tiap hari karena kita nggak bisa menguduskan diri sendiri kan. Yeah. Betul, Kita betul. dikuduskan tiap hari. Nanti proses terakhir glorification. Kita dimuliakan bersama-sama dengan Kristus, dapat tubuh yang baru dan lain sebagainya. Jadi sekarang proses kita di mana? Kita sekarang sebagai anak Tuhan sekarang ngalamin proses sanctification, disanctify, dikuduskan tiap hari. Sekolah kehidupan, pembaharuan budi tiap hari loh. Tiap hari. Sekolah kehidupan kan sampai Yesus datang. Nah, jangan rasa bersalah kalau tiba-tiba kita ada rasa lemah satu hari dan besoknya. Karena firman Tuhan bilang justru kuasa Tuhan bisa disempurnakan ketika engkau dalam kondisi lemah gitu loh. Ya. Jadi udah pasti manusia akan turun naik tuh. Imannya lemah kadang-kadang gitu ya. Dan akhirnya Tuhan bilang apa? I am the author and the finisher of your faith. Dia kasih solusi buat kita yang selalu lemah. Jadi prinsipnya gini, kita nih nggak sempurna, menyembah Tuhan yang sempurna. Hari ini karena dia sudah selesaikan semua di kayu salib, dia lihat kita dari kacamata lensa kasih karunia. Kamu sempurna di depanku, kan gitu. Jadi kan indah kan kita, posisi kita tuh indah banget di depan dia kan gitu. Tapi kadang malah kita sesama orang Kristen saling lawan-lawanan. Saya nggak setuju, aduh. Capek. Itu capek lah. Debat kusir sana sini capek. Ya. Kadang tuh kalau agama Kristen itu menurut gue ya itu agama yang paling tanda kutip romantis gitu. Kita romanticize life, romanticize religion banget gitu karena ya cuman kan mungkin sekarang tuh banyak interpretasi juga ya kayak hyper grace gitu ya. Mungkin kita harus berhati-hati juga ya dengan ajaran-ajaran kayak gitu. Walaupun kita itu dikasihi dengan sedemikian rupa sama Tuhan kita, tapi itu doesn't make kita tuh jadi tanda kutip underrated gitu ya, menyalahgunakan grace dari karunia Tuhan itu sendiri gitu. Dengan kita ya udahlah Tuhan mengasihi gue banget kok, terus I can do whatever I want gitu. Tetap ada koridor, tetap ada rules yang tadi disebutkan. Betul. Mungkin absolut ya gitu. Iya, kalau soal itu ya kita harus ngerti gini. Kan sering banget didengungkan di atas mimbar, kamu harus berikan yang terbaik. Yes. Terus kita bingung berikan terbaik apaan? Apakah saya ikut ibadah, selesai saya kasih persembahan, saya ikut doa berkat, dengerin khotbah, nyatat khotbah, terus udah apakah setelah ibadah saya memberikan terbaik? Itu hanya bagian kecil yang kita lakukan setiap minggu, itu juga cuma seminggu sekali. Memberikan terbaik itu lebih kepada saya memberikan hidup saya untuk Tuhan. Itu adalah penyembahan yang sejati kan sebenarnya kan. Every aspect. Semua aspek dalam hidup kita. Semua aspek kehidupan. Cuman sekarang gini, prinsipnya gini. Ini yang perlu kita telaah pelan-pelan nih, gini. Saya nggak bisa memberi sesuatu yang saya nggak punya, betul nggak? Iya betul. Iya nggak? Betul. Kita nggak bisa memberi. Sekarang gini, saya nggak bisa kasih uang kalau saya nggak punya uang. Betul. Iya betul. Saya nggak bisa kasih waktu kalau saya nggak punya waktu. Iya betul. Saya nggak bisa memberikan yang terbaik kalau saya nggak punya yang terbaik, betul nggak? Yes. Berarti kita harus menerima dulu yang terbaik, baru bisa kasih yang terbaik, iya kan? Nah, sekarang manusia nggak pernah diajarin di dalam banyak khotbah juga ya. Selalu khotbahnya dalam ranah agama. Kamu harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Kenapa nggak diajarin? Kamu harus belajar terima dari Tuhan. Itu format ketaatan yang nggak pernah dibahas. Belajar terima. Makanya Yesus bilang begini sama Marta, lu ribet amat sih. Jadi seperti saudarimu ini dong, si Maria duduk di kakiku dan dengar suaraku. Belajar to receive from me, gitu loh. Oke. Jadi mungkin kadang dunia itu terlalu fokus pada cara-cara, tapi lupa pada hati gitu. Maksudnya kayak kita ke gereja, ya boleh sih ke gereja tuh betul gitu ya. Tapi jangan lupa lo ke gereja tuh
motivasinya apa, hati lu tuh gimana gitu loh ya kan. Dan terfokus akhirnya kepada tata ibadah. Dia melakukan tata ibadah, dia pikir udah cukup. Ya. Akhirnya besoknya masuk ke dalam kehidupan sehari-harinya, dia lupa sama semua yang telah dikhotbahkan. Dia nggak bisa memberikan terbaik karena nggak pernah terima yang terbaik. Gue udah mengikuti kok, gue mengikuti jangan membunuh, jangan mencuri gitu ya, jangan berzina, tapi lupa bahwa ada hubungan spesial dengan Tuhan tuh, lupa membangun hubungan tersebut. Betul. Gitu kali ya. Iya. Jadi yang namanya kasih karunia itu adalah sesuatu yang sangat indah, dan kalau kita terima dengan benar, kita makin gak mau buat dosa, karena kasih karunia bukan tiket buat dosa. Ya. Jadi yang mana dulu nih, Pastor? Maksudnya antara ayam dulu apa telur dulu? Jadi menaati firman Tuhan dulu, atau ya perjumpaan pribadi dulu sama Tuhan baru kita semakin menaati firman gitu. Sebenarnya pengertiannya gini. Banyak orang Kristen gini, saya taat supaya saya dilayakan. Itu pengertian yang banyak. Kebanyakan orang. Kebanyakan orang. Ya, harusnya kan saya taat karena saya sudah dilayakan. Oke, jadi itu benar tapi kurang tepat gitu. Yeah. Harusnya kan, makanya kan banyak WL ngomong gini di awal ibadah, Tuhan layakan kami sebelum kami mulai ibadah kami. Yes. Kan harusnya dia ngomongnya bukan gitu, itu salah banget. Harusnya gini, Tuhan terima kasih ya bahwa hari ini kami sudah dilayakan oleh Tuhan, karena selesai di kayu salib. Itu kalimat-kalimat yang cuma karena ngikut-ikutan aja. Akhirnya jemaatnya jadi pas dengar kan kerekam di bawah alam sadar, terus gini. Oh iya juga ya. Iya, jadi gue harus ibadah dulu ya, baru ntar gue dilayakan Tuhan ya. Gue harus lakukan ini baru gue dilayakan Tuhan. Udah selesai di kayu salib. Udah teleo, udah tetelestai, selesai udah. Jadi hari ini kita udah dalam posisi yang kita udah menang, udah terima gitu loh. Oke, jadi I get the message nih. Jadi buat teman-teman di rumah, khususnya anak muda nih, kita harus tanda kutip sedikit mereverse gitu ya pemikiran kita. Kita itu sudah dilayakan, dan kayak tadi dalam menghadapi masalah, lu jangan minta masalah selesai. Lu udah diselesaikan Tuhan semua, coy. Lu tinggal menerima kemenangannya aja, imani itu gitu kan, Pastor. Nah, take home message bagus banget nih. Contohnya gini, anakku Keitan, dia 17 tahun. Aku bilang gini, Keitan, kalau buka pintu mobil hati-hati kalau kamu diantar ke sekolah, karena di Jakarta ada 18 juta motor di Jabodetabek. Be careful. You have to look back. Mesti lihat ke belakang. Kamu mau diantar sama taksi, naik mobil pribadi, naik Grab atau apapun lah. Satu hari saya nggak bisa nganter, yang nganter teman aku, nganter ke sekolah. Dia antar ke sekolah pakai mobil aku. Pas pulang, tiba-tiba my friend bilang gini, Bill, mobil lo penyok. Aduh. Si Keaton tadi pagi pas buka pintu nggak lihat ke belakang. Malamnya pas aku ketemu dia. Dan seperti biasa, kedua anak-anak selalu kalau ketemu we hug them and we say I love you every day, setiap hari. Kita ketemu udah sepanjang hari nggak ketemu sama dia, aku peluk dia, aku bilang how are you, where have you been gitu, belum ketemu sepanjang hari. Terus aku tanya gini, are you okay? I heard that you got a motorcycle crash, kamu ditabrak motor ya? Terus dia nangis. Bukan aku, dia ditabrak mobilnya, dia bilang gitu. Aku dalam hati gini, gue juga tahu mobilnya. Cuman aku mau kasih tahu pesan sama dia bahwa kan banyak orang pasti kalau marah ngomong gini, lihat tuh mobilnya, gara-gara kamu. Langsung anaknya berpikir apa? Mobil lebih penting dari dia. Aku nggak mau gitu, karena bagi aku he's more important than anything. Jadi aku tanya, kamu ikut keserempet nggak dek? Gitu. Aku nggak apa-apa deh. Terus dia nangis karena dia ingat kejadian tadi pagi kan. Dia bilang mobilnya penyok, aku lupa, lihat ke belakang, I'm so sorry gitu. Aku peluk dia. Selagi aku peluk dia, aku bilang gini, dek, lain kali hati-hati ya dek. That's it. We had a good time together. Karena aku belum ketemu dia sepanjang hari. Sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya dia buka pintu lagi mobil besoknya, dia pasti akan ingat sama gue. Bukan karena dia ketakutan sama bapaknya. Dia akan hati-hati karena dia hormat sama bapaknya. That's grace. Oke. Jadi kalau kita menerima kebaikan Tuhan, kita makin hati-hati dalam hidup ini. Jadi kalau ada orang ngomong gini, wah kalau gitu kasih karunia enak dong Pak, kita tinggal buat dosa aja. Berarti kamu belum ngalamin kebaikan Tuhan. If you have received the best, kamu pasti akan kasih the best, because it's overflow in your life. Kamu pasti makin hati-hati hidup kamu. Kalau kamu udah ngalamin Tuhan gitu. It's sesederhana itu. It's as simple as that. Oke. Setuju. Jadi bukan karena takut, karena dalam kasih tidak ada ketakutan. Bukan. Jadi takut sama Tuhan tuh artinya reverent, hormat, bukan ketakutan sama Tuhan. Kan beda. Ketakutan sama Tuhan tuh perjanjian lama. Dulu orang ketemu Tuhan bisa mati dulu kalau dia nggak kudus, ya kan? Yang harus ketemu hanya bisa mediatornya imam besar kok. Gitu. Bahkan imam besar bisa mati kalau dia nggak kudus. Sekarang coba, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kenapa kita nggak mati? Karena tiap hari kita dikuduskan sama Dia. Karena selesai
Kita manunggal sama dia hari ini. Kita bisa ngerasain hadirat dia kapan aja di mana saja. Kan luar biasa kan? Iya. Gitu. Ya, betul. Aduh. Ini terlalu padat nih kontennya, sampai bingung take home message-nya. Banyak banget ya hal yang Banyak didapetin banget ya dari yang sini. bisa, Nah, iya. betul. Tapi Pastor nih, ada nggak satu aja key message gitu buat anak muda yang nonton podcast ini dari Pastor Billy Lantang? Selalu mengerti dan tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah berseberangan sama kita. Yes. Never. Okay. Dia selalu sayang banget, cinta banget, mengasihi kita. Kalau sampai kita jatuh dalam dosa, selalu ada dua suara. Suara yang pertama akan ngomong gini, nak, yang kamu lakukan itu salah. Dan itu bahaya loh nak buat dirimu. Yang difokusin tuh adalah tindakannya. Satu suara lagi ngomong gini, nyerang karakter. Bego lo, gak layak lo, emang gak bisa lo jadi orang. Udahlah, lu udah hopeless deh lo. Itu iblis. There is no condemnation in Christ. Now, Roma 8 ayat 1. Gak ada penuduhan, penghakiman, penghukuman dari Yesus. Gak ada. Yang ada adalah kasih karunia dia. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa, ya kan? Yang terjadi adalah dia akan kasih tunjuk perbuatannya. Dia akan kasih tahu, nah itu bahaya loh nak, yang kamu lakukan itu. Itu bisa melukai dirimu, bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal misalnya dalam hidupmu. Karena selalu ada akibat dosa. Akibat dosa bukan hukumanku. Itu karena kamu lakukan itu, gitu. Dikasih tahu sama Tuhan. Nah, suara satunya lagi menyerang karakter kita. Itu bukan suara Tuhan. Makanya banyak orang Kristen tertuduh kan. Ya, feeling guilty terus-terusan. Itu dari iblis. Tuhan gak pernah begitu sama kita. He loves us so much. Dan kalau kita ngerti dan kita terima kasih dia tiap hari, kita makin gak mau buat dosa. Kita makin sayang banget. Kita bilang, duh ya gue gak qualified, dibuat qualified sama dia. Aduh udah deh, udah. This is too good to be true gitu loh. Jadi akhirnya kan gitu. Jadi karena dia terima yang terbaik, akhirnya overflow hidupnya, bisa memberikan terbaik. Makanya aku datang membawa hidup yang berkelimpahan, bukan agama yang berkelimpahan. Wow. Luar biasa. Oke. Ini kayaknya kurang ya nih, bagaimana nih? Part 2 nanti ya, lanjut part 2. Tapi asik banget ya hari ini, maksudnya podcastnya itu narasumbernya gaul banget menurut gue ya. Ini hari ini tuh cukup digestible untuk anak-anak muda gitu ya. Oke guys, mungkin kita udah sampai di akhir podcast kita hari ini. Nah, kita thank you banget nih Pastor Billy udah bener-bener ngasih insight ya. Jadi udah ngebahas yang secara anak muda, jadi mungkin nggak ngantuk nih nontonnya, yang sambil nyetir, sambil masak nih gitu. Oke, mungkin bagi anak muda ada yang masak juga ya? Ada. Oh iya, oke. Masak Indomie, masak Indomie. Anak kosan tuh jangan curhat di sini tolong. Oke, mungkin Pastor Billy bisa berdoa ya untuk kita dan untuk penonton podcast dan juga yang ngedengerin di rumah gitu. Tuhan terima kasih buat hari ini. Gak kebetulan kami ada di tempat ini dan juga semua yang mendengar, menonton. Aku percaya Tuhan, semua yang ada dalam sebuah pergumulan hidup hari ini, kami percaya seperti Alkitab katakan, justru kami bermegah di depan pergumulan hidup kami seperti Paulus katakan. Karena kami tahu Tuhan di pihak kami. Dan itu sebabnya hari ini Tuhan, kami tahu apapun proses yang kami sedang alami, Tuhan gak pernah tinggalin kami sedetik pun. Dan pada hari ini kami mau fokus kepada tangan Tuhan yang memegang tangan kami dan yang sedang menuntun hidup kami. Kami gak mau fokus sama masalah kami. Kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan cukup atas hidup kami. Kami mau belajar menerima yang terbaik untuk memberikan yang terbaik. Meteraikan semua apapun yang telah kami dengar, pewahyuan, firman Tuhan. Dan kami percaya hidup kami akan terus ngalamin Tuhan. Dan kami akan penuh dengan kesaksian karena kami mengalami Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami sudah menerima urapan dari Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Ya, thank you dan see you guys di Crown TV podcast selanjutnya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe. Bagiin ke semua teman-teman, bagiin ke papa, mama, tetangga, pacar, mantan, terserah lo. Pokoknya lo bagiin. Lo harus bagiin, oke? Lo harus bagiin. Bye, God bless you. Thank you. God bless.